Hari terakhir vaksinasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta disesaki ratusan warga berbagai usia. Petugas kewalahan karena antrian panjang yang menimbulkan kerumunan. Petugas Satpol PP berusaha mengatur antrian warga yang membludak di gerai vaksinasi COVID-19 di halaman Masjid Al-Falah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah sempat kewalahan, petugas akhirnya bisa mengatur warga agar tidak terjadi kerumunan. Gerai vaksinasi COVID-19 ini diserbu ratusan warga dari berbagai usia karena merupakan hari terakhir buka. Banyak di antara warga yang baru datang, padahal gerai vaksinasi sudah beroperasi sejak 3 hari yang lalu. Pertama kali. Kenapa Bu baru pertama kali vaksin? Ya karena saya punya ini asma ya, saya digegan aja gitu. Tapi kan sekarang kan udah kebutuhan ya harus gitu. Jadi saya mau nggak mau sikut. Ibu dengan Ya enggak sih khawatir mah karena saya punya penyakit aja kayak gitu. Jadi rasanya kayak gitu aja. Khawatir yang lain enggak biasanya. Nah, sekarang mendata seluruh warga yang memang belum tervaksin. Nah, terus kita undang dengan undangan dari kelurahan agar mereka terpanggil. Nah, kalau yang memang tidak bisa, nanti kan tenaga nakes yang bisa menyatakan dia bisa vaksin atau tidak. Gerai vaksinasi ini dibuka selama 4 hari dengan melayani suntikan dosis pertama jenis Sinovac dan dosis kedua jenis AstraZeneca. Setiap harinya, penyelenggara menyediakan kuota 500 dosis vaksin. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Jogotirto, Sleman, Yogyakarta menyerbu sentra vaksinasi COVID-19 yang digelar TNI Angkatan Laut dan juga didukung MNC Peduli. Sentra vaksinasi ini diharapkan ikut mempercepat program vaksinasi nasional sehingga dapat tercapai kekebalan komunal atau herd immunity. Warga desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta mendapat serbuan vaksinasi yang digelar Pangkalan TNI AL Yogyakarta di Balai Desa Jogotirto. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan antusias menjalani seluruh tahapan proses vaksinasi. Dalam kegiatan ini, TNI Angkatan Laut didukung MNC Peduli mengajak masyarakat untuk tetap disiplin dan patuh protokol kesehatan. Ini adalah kolaborasi antara masyarakat, perangkat desa, dan sekaligus dari TNI Angkatan Laut. Harapannya kolaborasi ini berjalan terus sehingga pencapaian vaksin di Kabupaten Sleman bisa terlaksana. Pelaksanaan vaksin ini warga diharap tidak sampai lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, tetap sering-seringlah cuci tangan. Karena walaupun kita sudah divaksin, vaksin ini bukan obat. Ya, vaksin ini hanya untuk benteng. Melalui vaksinasi ini, TNI Angkatan Laut dan MNC Peduli turut berkontribusi guna membantu masyarakat mendapatkan vaksin dalam upaya menciptakan herd immunity. Membantu pemerintah dalam kegiatan vaksin ini sehingga diharapkan kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Semua sudah tervaksin dan tentunya kita akan kembali normal seperti dulu lagi. Program vaksinasi diharapkan bisa meningkatkan imunitas dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko melaporkan. Ikatan Dokter Indonesia mendorong pemerintah mempercepat capaian vaksinasi agar herd immunity segera tercapai. Sementara Kementerian Kesehatan mengingatkan vaksinasi tidak bisa menjadi senjata tunggal melawan COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia mengapresiasi penurunan angka positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. IDI terus mendorong pemerintah mempercepat capaian vaksinasi di seluruh wilayah agar herd immunity segera tercapai. Saat ini Indonesia menempati ranking ke-6 keberhasilan dalam melaksanakan vaksinasi. Iya, tentu saja itu kabar bagus, perlu kita sambut. Namun seperti juga pada waktu kita mulai vaksinasi selalu ada pesan jangan euforia, jangan berlebihan kita dengan kabar itu. Kenapa harus kritis? Karena terkait dengan pandemi kita harus selalu monitor, evaluasi bagaimana kondisi lapangan. Kementerian Kesehatan mengingatkan vaksinasi tidak bisa menjadi senjata tunggal dalam melawan COVID-19.
Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Israel yang angka vaksinasinya sudah tinggi, ternyata masih tetap mengalami lonjakan kasus. Vaksinasi bukan satu-satunya game changer, tetapi merupakan salah satu komponen yang penting untuk dilakukan, tetapi penting adalah protokol masyarakat. Setiap kali terjadi kenaikan mobilitas masyarakat, selalu disertai dengan peningkatan kasus tersebut. Yang harus kita hati-hati adalah peningkatan kasus akibat aktivitas yang meningkat yang mungkin akan terjadi menghadapi libur peringatan Maulid Nabi yang nanti akan ada di bulan depan. Dante mengingatkan, mobilitas masyarakat menjadi sebab utama melonjaknya kasus. Untuk itu, PPKM akan terus diterapkan guna membatasi mobilitas masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mulai menunjukkan tren positif dan kini sudah turun ke level 3. Posko PPKM di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah di titik Prambanan memantau masyarakat sudah semakin tertib dan mematuhi protokol kesehatan dalam berkendara. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono berharap langkah pengetatan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah bisa mempercepat penurunan level PPKM dari 3 ke 2. Kakor Lantas juga berpesan warga di wilayah-wilayah konsentrasi tempat ekonomi, pariwisata, dan area publik harus terus disiplin menggunakan masker dan jaga jarak. Sosialisasi masalah peduli lindungi kepada pengguna jalan. Saya melihat pengguna jalan di sini rata-rata sudah tertib menggunakan masker, helm, semua sudah dilaksanakan dengan baik. Pengetatan oleh Polres yang sementara ini level 3 segera menjadi. Pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.